buat jamaah yang baru aja bergabung, khususnya jamaah yang ada di Indonesia bagian timur, tema kita pada pagi hari ini adalah kapan kamu mendapat hidayah sayang. Aduh, permasalahan suami istri itu nggak akan pernah bisa selesai-selesai. Dan kita selalu berdoa semoga pasangan kita mendapat hidayah. Tapi, Kenapa tapinya? saya seperti Ustazah Lulung ya. Tapi gitu Masya Allah. Gimana caranya itu menggugah hati pasangan khususnya suami agar mendapat hidayah. Memberikan ridhonya kepada istri untuk bersilaturahmi kepada keluarganya. Kakaknya, adeknya, orang tua. Stop Ustadz Maulana. Kenapa? Ustadz Maulana boleh gak? Afwan banget. Lebih baik Ustadz Maulana zikir dulu. Biar tenang jangan emosi. Daripada Ustadz Maulana emosi lebih baik Ustadz Syam aja yang jawab ya boleh ya. Yang mana itu tentang keluarga tadi subhanallah. Tapi guruku kembali Ustadz Maulana, Ustazah Aziza, kemudian Kak Caca Frederika yang mungkin pengalamannya jauh lebih banyak daripada Syam masalah ini. Jadi Syam hanya berbicara bagaimana Al-Quran mengajarkan kita cara berdakwah. Jadi Al-Quran berdakwah itu perintah itu hanya sedikit gitu. Perintah larangan hanya sedikit. Lebih banyak di dalam Al-Quran itu sirah. Ini adalah satu teknik dakwah yang diajarkan oleh Al-Quran, strategi dakwah. Bagaimana kita tuh nggak usah banyak ngomong gitu. Kita nggak usah terlalu banyak, kamu sholat dong, kamu pakai hijab dong, kamu izinin aku dong datang ketemu orang tuaku, kamu ini dong, kamu ini. Al-Quran tuh nggak begitu cara dakwahnya. Al-Quran itu lebih banyak bercerita tentang hari kiamat. Al-Quran lebih banyak bercerita tentang sirah-sirah. Kasih tahu dakwahnya seperti ini. Maaf nih, jadi tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Sayang, tahu nggak dalam Al-Quran itu ada beberapa tipe keluarga. Ada yang suaminya selamat, istrinya nggak selamat. Ada yang istrinya selamat, suaminya nggak selamat. Seperti Fir'aun dan Ratu Asia. Ada yang dua-duanya selamat, seperti Imran dan Hanna. Ada juga keluarga yang seperti ini. Aku pengen deh, aku tuh menjadi keluarga yang selamat. Aku dan kamu selamat gitu. Subhanallah. Dengan bahasa-bahasa indah yang diajarkan oleh Al-Quran seperti ini. Insya Allah dakwah itu lebih berhasil. Dakwah itu lebih nyampe kepada mad'unya. Kepada orang yang mendengarkannya. Bukan selalu seperti memerintah. Apalagi posisi istri dengan suami, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Laki-laki tetap sebagai imam. Jadi tetap dakwah itu susah untuk melaksanakan dari bawah ke atasan gitu. Makanya kalau pemimpin tidak mau disuruh. Yang namanya pemimpin tidak bakal mau disuruh. Tapi pemimpin itu pasti mau saran. Jadi bedakan perintah dengan saran. Kalau perintah disuruh, kamu tuh gak pernah sholat ya, sholat. Wah itu perintah. Tapi kalau saran, mas aku seneng banget deh kalau imamku itu bukan hanya membawaku di dunia, tapi sampai ke surga. Subhanallah. Jadi bahasa-bahasa indah layaknya sebuah saran, bukan sebuah perintah. Jadi kritikan bisa, tapi harus disertai dengan saran yang indah. Bagaimana caranya meminta izin suami untuk berbuat baik kepada orang tua kita? Mas, aku dari kecil, dari orang tuaku merawatku, melahirkanku, membesarkanku dan sekarang aku bersamamu. Izinkan aku berbakti kepada kedua orang tuaku melalui engkau. Kita berdua bersinergi bagaimana caranya kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Orang tuaku adalah orang tuamu adalah orang tuaku. Dan kalau Ustadz Maulana guru kami sering mengajarkan harusnya silang. Bagaimana pasangan kita berbuat baik sama orang tua kita yang berbuat baik kepada orang tua dia. Jadi ketika kita berbuat baik kepada orang tua dia, maka otomatis dia pun akan membalas kita dengan berbuat baik kepada orang tua kita. Dan itu janji Allah. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Bukankah sebuah keihsanan pasti akan Allah balas dengan keihsanan pula. Masya Allah. Jamaah. Yeah. Nah berbicara tentang suami dan istri nih, ada suatu video nih Ustadz Maulana. Ya apa tuh? Yang cukup serius atau enggak, kita lihat sama-sama, ini dia videonya. Maybe you cannot be a good Muslimah, but this Allah rules that. That's not about me, that's not about social media, forget it that out. But that's about Allah rules. Allah said that in the Quran. Cover your mahram. It's Allah rules, forget everything, just think about that. Before, sometimes when I went to supermarket, I just wear hoodie, that's normal, but now you ask me for, even for hang clothes, you ask me for wearing hijab. Sometimes it's that hard for me. Why it has become hard for you? That's But you force me to wear hijab always.
It's so hard for me, kata istrinya. Susah banget katanya buat dia, katanya Ustazah. Ini sih serius banget ini. Kalau tadi kan kita memandang bagaimana semoga suami kita mendapatkan hidayah. Sekarang kita melihat dari sisi perempuannya. Gimana semoga istri kita mendapatkan hidayah. Karena banyak suami-suami di luar sana yang istrinya atau maaf sekali anak perempuannya masih belum mau memakai hijab atau menutup aurat. Sebenarnya suaminya ngerasa kayak ada sesuatu yang ganjel dalam hati. Tapi biasanya kalau suami itu males buat ribut, males buat cekcok, menghindarkan permasalahan. Jadi udahlah diemin aja. Tapi dalam hatinya tuh, aduh gimana nih caranya, itu gimana tuh kalau permasalahan seperti itu. Bahkan ada istri yang mau melepas hijabnya. Gimana tuh jadinya? Ustazah mohon Mohon tausiahnya. izin Ustaz. Tadi pakai bahasa Inggris ya. Ya. Ladies and gentlemen, I'm very happy that now I can audience you or meeting with you all in this program. Artinya? Yes, Beh. Ngerti nggak Ustaz? Yes Nggak aja gitu ya. ngerti, sama Yes. ada juga. Good morning my mother, my father, my teacher, my friend, my munah, and my saroh. Itu Quran dibuka, Mak. Buka. Itu Quran jangan dibuka doang. Baca. Ini kadang dibuka, dibulak, balik, dibaca. Enggak. Dikatakan dalam surah Al-Ahzab ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang yang mukmin, julurkanlah jilbab ke seluruh tubuh mereka. Maka hukumnya wajib, kudu dipaksa, harus pakai jilbab. Kenapa sih nggak pakai jilbab? Masya Allah, orang kalau nggak pakai jilbab maneng, malu. Kalau di kampung pakai celana 2 cm di terminal, mending kalau cakep mah, Ustaz, loba goreng jengkolan. Dilihatin sama kameramen dosa, kagak lihat mubazir ya. Dipakai. Karena apa, itu suami nggak mau masuk surga sendirian, pengen dibawa istrinya pakai jilbab, betul nggak Ustaz? Pengen diajak istrinya, yuk pakai jilbab neng cakep, dan yang pakai jilbab dandan buat jadi suami kan cakep, enak, pakai jilbab yang enak. Untuk semua wanita yang ada di Indonesia khususnya, tidak ada istilah jilbabi dulu hatimu. Udah 2021. Masih jilbabi dulu hatimu, ntar baru jilbab. Sama kayak orang nunggu baik dulu baru sholat. Justru dengan sholat orang akan menjadi baik, insya Allah. di balik jilbabmu ada jiwa yang takwa. Di balik senyummu tersimpan masa depan cerah. Tepuk tangannya mana? Iya, asik banget. Sekolahnya paling gak kuat kalau dengerin Nasi Daria. Ya, saya tuh aduh penggemar banget. Oh gitu. Berkibar jilbabmu. Teroto jingin jadi. Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Setiap waktu. Masya Allah. Luar Jadi biasa. jilbab itu ya, jadi buat wanita. Jadi kalau seperti itu tadi izinnya. Iya, silakan. Kalau orang gimana gerah dan sebagainya gimana? Alasan Alasannya maksudnya kayak banyak tadi. alasan gitu. Lebih banyak panasnya nanti ketika di api neraka. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kain kafan terakhir itu menjadi jilbabmu. Karena Nah, wanita udzubillah. ditambahkan kain kafannya untuk apa? Untuk jilbab. Untuk jilbab. Jadi Masuk ke jilbab dalam deh liang sekarang. kubur aja dijilbabin. Masa Iya. berjalan-jalan di atas bumi nggak dijilbabin? Masya Iya Allah. kan, Masya Allah, tabarakallah. Ustazah, artinya yang perlu di-highlight nih. Ketika ada istri yang berperilaku seperti itu, perlu sedikit pemaksaan nih berarti dari sosok betul. suaminya ini. Betul. Memaksa dengan cara yang baik tentunya ya. Betul. Baik, jazakillah khairan. Terima kasih banyak Ustazah. Jamaah! Ini adalah segmen yang paling ditunggu-tunggu karena jamaah bertanya langsung kepada guru-guru kita, Ustadz Syam dan Ustadz Maulana, dan akan dijawab langsung oleh mereka karena kita sekarang masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Silakan Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Makasih banyak Caca, luar biasa Ustazah Aziza ya. Masya Allah. Wah luar Ustazah. biasa, kita pendapat luar biasa ini. Karena ini alhamdulillah rabbil alamin, ternyata yang di rumah sudah banyak komen nih. Aduh gimana nih aku mau nanya-nanya, gimana? Ada Pasti pertanyaan Ustaz, masuk udah nggak? ada masuk nih. Oh, iya, Kita kita pilihkan lihat nih. 2 yang Iya. insya Allah mewakili pertanyaan jamaah di rumah insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya tuh menipu secara online. Dan saya dapat hidayah setelah ayah saya meninggal dunia. Sebelum meninggal, ayah saya berpesan agar nak cari uang yang halal aja. Dan kata-kata itu bikin saya insyaf.
Saya sekarang sudah sadar Pak Ustadz, saya pengen ganti uang tersebut Pak Ustadz, tapi saya nggak tahu orangnya. Jadi apa yang harus saya lakukan? Jujur saya nyesel banget Pak Ustadz. Masya Allah. Sebenarnya ini alhamdulillah pintu hidayah udah terbuka sesuai dengan tema kita hari ini. Bagaimana kita ingat ya, cara mengganti uang orang yang pernah kita tipu. Yang pertama kita tobat dulu. Tobat dulu supaya tidak mengulangi lagi. Jangan sampai aku mau mengganti. Mengganti dengan cara apa? Mengambil uang orang, menipu orang lain untuk mengganti ini. Sama aja. Jadi harusnya bertobat. Jadi tinggalkan pekerjaan itu, kemudian mencari, ada niat untuk mencari pemiliknya. Kalau cuma duduk-duduk doang baru tidak mencari, sama aja. Harus mencari, kemudian memberikan pada ahli warisnya. Kalau sampai tidak menemukan yang sudah meninggal atau apapun, berarti kita harus menggantinya kepada ahli warisnya. Dan ternyata semua tidak ada. Sudah pindah, total keluarganya sudah pindah semua. Karena dia malu, karena kita pernah tipu terus hancur perusahaannya, dia pergi. Kalau begitu sebaiknya kita bersedekah, diniatkan pahala untuk orang yang pernah kita tipu. Dan tetap nanti kalau dia balik kita harus ganti juga. Subhanallah. Ya, aku mau baca. Tapi ini agak susah Ustadz tadi karena online itu nipu online-nya gitu. Itu susahnya. Jadi harus usaha ya Ustadz ya. Usaha tetap harus ada usaha. Kan bisa kita cari alamat ya. Betul, jejak Gimana digital. caranya? Jejak Iya, digital. jejak digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tolong dong nama Waalaikumsalam saya warahmatullahi disamarkan. Insya Allah kita samarkan. Tim Islam kita sudah memikirkan itu supaya tidak mempermalukan ya. Ibu saya baru meninggal. Belum ada 100 hari. Tapi bapak saya sudah main ke rumah wanita lain. Dan mainnya sering ngomong sama tetangga kalau mau nikah lagi nih. Jadi gimana tuh? Kelihatannya sih nggak ada sedih-sedihnya. Sebagai anak jujur, saya malu sama tetangga, terlebih lagi bapak saya itu sudah haji maksudnya. Tapi kan belum mencerminkan seorang haji yang baik. Dan yang paling saya sedih bapak saya itu sekarang jadi pemarah dan gak bisa dikasih tahu sama anak-anaknya. Apa saya salah kalau mengingatkan bapak saya kalau bapak itu jangan terlalu sering main ke rumah wanita itu. Gimana ya biar bapak saya dapat hidayah. Mohon berikan jawabannya Ustadz, saya bingung harus bagaimana. Pak, tapi jangan ngejudge ya. Kenapa orang Indonesia habis naik haji dikasih nama haji di belakangnya itu sebagai pengingat. Kau itu sudah haji loh. Jangan kau macam-macam loh. Kau itu haji. Jadi satu-satunya jalan supaya dapat hidayah, izinkan menikah lagi. Toh menikah itu adalah sesuatu yang halal. Daripada orang tua kita, ayah kita yang tersisa tinggal satu ini bermaksiat, lebih baik diizinkan walaupun berat hatinya. Semoga itu menjadi pahala kesabaran untuk anak-anaknya. Subhanallah. Tapi tetap ya, kalau belum halal diingatkan bapaknya bahwa itu tidak halal karena itu bukan mahram. Apalagi jadi omongan tetangga Ustaz. Subhanallah. Ada lagi pertanyaan Ustaz ini? Ada pertanyaan? Apa itu pertanyaannya? Bagaimana caranya seorang istri dapat membantu suami agar dapat hidayah, menjauhkan dari sifat yang suka bohong? Gini ini, aku mau kasih lihat nih ada alat peraga yang saya siapkan supaya mudah. Dakwah itu kan banyak metodenya. Iya, Ini ya kan apalagi kita di Allah. TV, aku siapin nih. Ada mahar. Alhamdulillah, baru aja dibahas tadi udah nyiapin mahar. Aduh, Songkok kawin. Songkok kawin. Ada sepatu. Peci, Mau tahu? mahar sepatu. Mau, Ustaz? Penasaran? Mau, Ustaz. Kalau gini aja, ibu-ibu tolong siapin. Ambil sepatu suami, simpan di depan TV. Sambil saya tausiah, saya mau kasih alat peraga. Ambil emasnya atau apalagi maharnya, peci suami ambil. Bisa? Kita akan praktekkan sesaat lagi gimana cara supaya suami dapat hidayah lewat 3 benda ini. Mau tahu? Alhamdulillah. Mau Ustaz. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.